Udah lama ya. Klarifikasi tambahannya, kalau kejadian itu cuma di satu titik, tentunya saya bisa memberikan kejelasan, terutama ada peristiwa yang terjadi di sebelah selatan SMP Winong. Ini dia berhenti di pertigaan, saya mendekati begitu saja, gimana apa dan keadaannya. Tentunya hal itu tidak menjadi titik sentral dari perkara atau permasalahan. Saya hanya melihat beberapa fenomena kejadian itu dari berbagai sudut pandang sehingga saya harus melakukan pendinginan masalah, atau istilahnya itu biar menep ya, supaya biar menep dulu ember biar menep dulu ya, supaya biar menep atau permasalahannya itu bisa dipilah, ini yang urusan pidana, yang urusan perdata, yang urusan etika disiplin PNS kemasyarakatan, sehingga nanti bisa diakumulasi di tingkat Polsek Gabus sebagai narasumber nanti jika memang ada pertanyaan dari BPKAD atau dari Polres sendiri dan lain sebagainya, karena saya betul-betul sangat meminta kerjasamanya untuk mendengarkan semua jenis keluh kesah saya berkaitan dengan fokus yaitu pelarian dari saudara Indah Wayu Widiawati. Karena maaf ya, saudara Indah Wayu Widiawati ini punya kelainan yaitu kleptomania ya, sadoma sohis, atau ya tidak punya kesetiaan, dan diduga kuat juga mungkin punya penyakit kelainan mental itu seperti ya sesama wanita ya itu, sehingga rumah tangga itu hanya dijadikan alat sehingga rumah tangga itu hanya dijadikan alat untuk ATM begitu saja, sehingga semua orang dibuat untuk berpikir dan bingung tentang perbuatannya sendiri, dan dia tidak pernah untuk mengakui seluruh perbuatannya. Maka dari ini sebenarnya jika kasus ini segera ditetapkan, maka saudara IWW juga harus segera ditetapkan sebagai tersangka, karena kasus ini sudah melebar di Polres Rembang. Kami juga menyampaikan melalui surat ke Polres Rembang, ke Tadulako, ke Surabaya dan seluruh Polres di Indonesia tentang kejadian ini, dan ini adalah kerja keras dari Polres Pati. Kenapa harus ditutup-tutupi? Ya, kita harus berani untuk membuka lebar-lebar kasus ini, siapa saja yang terlibat di dalam kasus ini, perannya sebagai apa. Yang jelas saya kembali saya sampaikan bahwa saya adalah murni sebagai korban dari rekayasa persekusi-eksekusi yang diduga dilakukan oleh sindikat mafia. Di situ adalah oknum anggota Polri atas nama Brigjen Bambang Purwanti dan kroninya di wilayah Tambar Omo dan Katan, yaitu Kardi CS, Besut CS dan lain sebagainya, yang merupakan adalah diantaranya para pemain motor di wilayah Gabus. Jadi modusnya itu saudara IWW bermain di tingkat penjual belian motor bodong atau motor pedot, yaitu dia melelang ikut di beberapa arisan di wilayah Winong, lalu melelang ya sekitar ada 17 kendaraan bermotor, yang malam itu disapu ada 4 kendaraan bermotor, yaitu Supra X, Grand, Revo, dan 1 Vario baru, yang semua dilelang tetapi tidak dialamatkan ke rumah, melainkan ditaruh di rumah kekasihnya. Itu yang saya beri petunjuk, sehingga saya yakin seluruh aset-aset dan surat-surat yang ada di keluarga saya dibawa kabur malam itu juga, yaitu pada 11/11/2011, sehingga kami sekeluarga kebingungan karena begitu pulang amben sudah dibawa, almari dibawa, seluruh isi rumah dikuras dan pergi entah kemana kita tidak tahu. Jadi dia itu maling dari rumah tangganya sendiri.
Dan kita kehilangan surat-surat berharga, baik itu surat nikah, surat ini, surat itu, ijazah dan lain sebagainya. Ini adalah suatu bentuk kejahatan yang memang harus diberantas, karena menurut keterangan masyarakat yang menjadi korban dari operasi pungdahmah atau mengepung menggeledah rumah itu banyak, yaitu di wilayah Tambak Romo, di Mojogrod, di Medak, ya, di daerah Parangpareng, di daerah Tompeng Gunung. Hanya para korban itu memilih diam karena aksi itu dibackingi oleh oknum anggota polisi. Jadi itu tentu saya hanya memberikan keterangan petunjuk, jika memungkinkan kasus ini dibongkar atau dibuka lebar-lebar, saya minta saudara Indah Wahyudiawati ditahan, ya, dimintai keterangan dan ditetapkan sebagai tersangka utama terkait penipuan-penipuan dan penggelapan di wilayah Winong. Ini yang permasalahannya di situ. Kalau memang saudara Iwiwi berani untuk bertanggung jawab terhadap utang-utang yang ditanggungnya, yaitu kepada saudara Sadio 85 juta, kepada Bapak Anom Suyoto 85 juta, kepada keluarga kami sekitar 500 juta, kepada adik saya 70, kepada ipar saya itu 85, kepada Bapak Wulaji Hadi Santoso 35 juta, kepada Mulyadi sekitar 65 juta. Dari semua utang-utang itu sekiranya dapat dipertanggungjawabkan dan dicatat, kita akan sekiranya plus minus. Oh ya, di BTPN, ya, di BTPN itu sekira 120 juta, di Pastabik 20, di Intan Berlian 40, di koperasi di daerah Jakenan itu ada 40 juta sampai 125 juta, dan membobol beberapa arisan-arisan keluarga maupun arisan organisasi, arisan sekolahan di beberapa sekolahan, termasuk diduga adalah tabungan siswa, dana desa, dana dari lelang desa sekira 152 juta. Juga sudah saya laporkan di Polresta Pati, ditangani oleh Bapak Mujahid waktu itu. Dari semua ini tentunya Bapak-bapak mengerti. Ya, ingat lagi bahwa dengan di Dinas Pendidikan Tambak Romo, saya diajak mengambil 40 juta di BKK Pati Kota. Dengan saya ikut tanda tangan itu menunjukkan bahwa di dalam akses, di dalam leger gaji itu kan ada nilai saya, ada harga saya. Karena apa? Di BKK tidak mau mengucurkan talangan utang itu jika saya tidak tanda tangan. Maka dari ini, mulai dari itu saya menuntut hak bagian saya, dari mulai dia diangkat PNS atau entah SK itu keluar, itu kami meminta semua dari hasil kerja saya sampai dia menjadi PNS itu adalah perhitungan menjadi gonok ini. Ini kalau bisa dilakukan mediasi dan kekeluargaan dan dikeluarkan di depan meja ini, itu lebih baik daripada di dalam sidang yang akan menghabiskan banyak biaya. Kami sebenarnya masih menuntut terkait dengan satu perkara ini, restoratif of justice. Nanti perkara lainnya dipilah. Jika terjadi penipuan di sana, dia harus mempertanggungjawabkan beberapa penipuan kepada orang lain yang tidak melibatkan saya, melainkan dengan dirinya sendiri. Itu hal-hal yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian atau apa ya. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.